Sebelum menyaksikan alur cerita film ini, diwajibkan untuk menonton musim sebelumnya, karena kisah ini sangat mind-blowing. Cerita diawali dengan Arnold yang sedang bicara berdua dengan Dolores. Pria pentolan Project Westworld ini mengungkapkan ketakutannya terhadap Dolores yang semakin hari semakin pintar. Arnold khawatir suatu hari nanti wahana hiburan buatannya ini berubah menjadi bencana. Bernard bangun dan mendapati dirinya tergeletak di pantai pasca kerusuhan yang terjadi pada malam perayaan keberhasilan cerita Westworld karya Dr. Robert Ford. Ashley menghampiri Bernard, kemudian dikenalkan kepada kepala operasi anti kerusuhan, Carl, lalu mereka bersama-sama memeriksa situasi di sekitar. Banyak host yang tewas. Beberapa ada juga yang sedang dieksekusi. Salah satu host diambil sistem yang tertanam di kepalanya. Pas diperiksa rekaman pada sistem ingatannya, diketahui pimpinan kerusuhan yang terjadi barusan adalah Dolores. Ya, karakter wanita cantik tersebut sudah berubah dari primadona yang manis menjadi brutal bak penjahat berdarah dingin. Lantas, bagaimana nasib wahana Westworld selanjutnya? Bernard terbawa pada kenangan tadi malam saat terjadi kerusuhan. Dia dan beberapa rekan sejawat bersembunyi di dalam lumbung. Para rekan tersebut menyerang si pemilik lumbung, mungkin karena panik sekaligus khawatir akan keselamatan mereka. Bernard yang berusaha melerai sempat terkena pukulan hingga melukai tubuhnya. You wanna be a hero? Dolores dan para pengikutnya mengikat para petinggi Westworld, tapi tidak dieksekusi. Tindakan ini adalah sebuah bentuk balas dendam dari Dolores karena selama ini dirinya telah diperbudak dalam wahana Westworld. Dalam pengakuannya, Dolores menyebutkan karakter Wyatt sudah masuk ke dalam sistem programnya. Artinya, di dalam tubuh wanita super cantik ini ada dua karakter, Wyatt dan Dolores. William aka Man in Black terbangun di tengah lokasi acara pesta yang sekarang sudah porak-poranda. Sedikit informasi, sepertinya saat ini senjata milik host sudah bisa melukai manusia, bukan seperti sebelumnya. Baru saja MIB sadarkan diri, tiba-tiba muncul host yang saling menyerang satu sama lain. MIB dengan ketangkasannya dalam bertarung menghabisi kedua host tersebut tanpa kenal ampun. Setelah itu, MIB masuk ke dalam sebuah tempat, mengobati lukanya, dan kembali memainkan peran. Di kantor, Lee Sizemore nyaris saja dilahap host kanibal. Beruntung Maeve datang dan menonaktifkan robot tersebut menggunakan perintah suara karena takut dibunuh oleh para host yang sudah berubah menjadi liar. Lee menawarkan diri membantu Maeve. Apapun yang diperintah, pokoknya Lee siap. Pertama, Maeve minta dibawa ke ruang pantau Westworld. Kacau, ruangan tersebut sudah porak-poranda. Tiba-tiba Maeve teringat dengan putrinya. Ingatan tersebut seolah masih saja terus bergema di kepala. Lee coba menyadarkan Maeve bahwa semua itu hanya alur cerita, jadi tidak perlu terlalu dalam meratapi nasib putrinya yang sudah tiada. Ucapan tersebut sama sekali tidak mengubah Maeve, dan dia akan tetap mencari putrinya entah bagaimanapun caranya. Bernard dan rekan-rekan berhasil keluar dari lumbung. Dari kejauhan mereka melihat ada mobil petugas. Ternyata mobil tersebut adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh host untuk menangkap staf Westworld. Untungnya Bernard dan Charlotte tidak mendekat ke mobil tersebut dan mereka pun selamat. Apa kalian lihat wanita berkuda yang menyerang staf Westworld ini? Dulunya dia adalah resepsionis cantik yang menyambut Logan dan William ketika pertama kali datang ke wahana. Keep it together, Bernard. That outpost was the only one for miles.
Ketika Maeve dan Lee masih mengitari ruang kantor Westworld, tiba-tiba pasukan Carl datang. Maeve langsung berakting seolah dirinya adalah manusia supaya tidak ditembak, sedangkan Lee coba memberi kode ke petugas agar dirinya bisa bebas dan Maeve dilumpuhkan. Namun sayang, aksi Lee gagal total. Meskipun demikian, Maeve mau memaafkan Lee karena merasa masih membutuhkan jasa pria tersebut. It's not me you're after. Find them. Setelah petugas dilumpuhkan, Maeve meminta Lee mengantarnya ke bar kantor. Di sana Maeve bertemu dengan Hector dan kedua host ini pun kembali bersatu untuk menghancurkan orang-orang di balik layar wahana Westworld. Men in Black bertemu dengan seorang bocah lelaki yang merupakan host pertama di Westworld. Host tersebut diketahui sudah diprogram oleh Ford. Tutur bahasanya adalah bahasa Ford, meski wujud mereka sangat jauh berbeda. Sekarang kau mau apa, William? Labirin milik Ford bukankah sudah berhasil kau temukan? Jika kau masih di sini, artinya kau masih mengikuti permainanku, ucap Ford dalam wujud host laki-laki bocah. Men in Black yang jarang basa-basi langsung menunjukkan aksi. Guess I don't need you anymore. Di tengah hamparan pemandangan nan luas, Dolores dan Teddy bicara empat mata. Dalam dialognya, Dolores menyampaikan keinginan membalas dendam terhadap semua manusia yang ada di balik wahana Westworld. Bahkan tidak hanya itu saja, dia juga ingin merebut dunia para manusia. Dengan kata lain, setelah menguasai dunia wahana, dunia manusia akan diambil alih oleh host, dan Dolores bisa hidup bahagia selamanya bersama Teddy. Charlotte mengajak Bernard ke sebuah ruangan rahasia yang hanya diketahui oleh para petinggi perusahaan. Di tempat ini, Charlotte berusaha memperbaiki alur cerita Westworld agar tidak kacau balau seperti sekarang. Tiba-tiba Bernard nyaris hilang kesadaran, seperti ada komponen yang rusak di dalam tubuhnya. Kemudian dia mengambil cairan yang ada di dalam tubuh host, lalu disuntikkan ke tubuhnya. Setelah kondisi fisiknya stabil, Charlotte meminta bantuan kepada Bernard untuk mencari host bernama Peter. Di waktu sekarang, setelah momen bersama Charlotte barusan, Bernard dan Carl memantau situasi di kota lama Westworld. Banyak mayat tergeletak di sana, kemudian mereka bersama-sama pergi ke area baru yang masih belum terjamah. Salah seorang anak buah Carl menyebut, sepertinya laut yang ada di depan mereka adalah laut sungguhan. Selain itu, banyak sekali mayat yang mengapung di sana. Carl bertanya kepada Bernard, sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini? Dengan perasaan ragu antara yakin dan tidak yakin, Bernard menjawab, aku yang menghabisi mereka semua. I killed them. All of them. Takjub, mungkin itulah yang dirasakan oleh Dolores pada masa lalu ketika Arnold mengajaknya masuk ke dunia manusia. Cahaya lampu kota dan gedung bertingkat menjadi pemandangan yang sangat dinikmati oleh Dolores. Arnold mengajak Dolores ke rumahnya. Kebetulan, tempat tinggal kreator wahana Westworld tersebut tidak jauh dari kantor. Dolores tidak henti mengucap kekagumannya terhadap suasana di dunia manusia. Dia meminta kepada Arnold agar berjanji suatu saat nanti akan membawanya kembali ke sini. Sebagai informasi, Dolores di masa sekarang masih ingat dengan momen di perkotaan ini. Salah seorang petinggi Westworld berhasil keluar dari wahana dan melaporkan kepada staf bahwa telah terjadi pemberontakan host di arena wahana tersebut. Tak lama kemudian, Dolores muncul dan mengatakan semua ingatan tentang dunia manusia masih ada di kepalanya. Kemudian, tiba-tiba ingatan tersebut pun muncul. Adegan terlempar jauh ke belakang sebelum Westworld diakuisisi oleh Delos Corp. Logan dan Will menghadiri sebuah pesta. Liaison Officer mengenalkan Logan dengan seorang wanita yang tidak kalah cantik dari Dolores. Momen ini merupakan kisah awal keluarga Logan mau menginvestasikan sejumlah dana besar untuk membeli wahana Westworld. Logan sendiri hampir tidak percaya ketika mengetahui wanita yang bersamanya dan semua orang yang ada di sini adalah host atau robot. Kembali ke masa sekarang, Dolores menunjukkan bukti kepada Teddy kalau selama ini mereka dan semua host dikendalikan oleh orang-orang di kantor. Teddy terkejut mengetahui ternyata dirinya sudah mati berkali-kali. Pria maco ini sontak berubah jadi kesal, kemudian menyerang petugas. Why do you do this? Just for fun.
Masih ingat nasib Lawrence terakhir kali ketika bersama Man in Black? Dia diikat dan lehernya digorok. Sekarang tubuh Lawrence sudah diperbaiki dan dihidupkan kembali, tapi masih dalam posisi terikat. Kawanan orang asing mendatangi Lawrence, lalu MIB datang menyelamatkannya. Agendanya, MIB akan kembali mengajak Lawrence untuk menemaninya berkelana. MIB dan Lawrence ke sebuah bar. Di tempat inilah si pria tua yang terkenal sadis tersebut menyampaikan misinya. Inti dan yang paling utama, setelah menyelesaikan beberapa tugas, MIB berencana akan membakar habis wahana Westworld. Di kantor, Dolores sedang menginterogasi salah seorang staf. Dia ingin tahu di mana posisi pasukan operasi yang dipimpin Carl berada saat ini. Staf tersebut awalnya tidak mau buka suara, tapi dia sudah tidak sanggup lagi menahan panasnya lilin yang menempel pada wajahnya. Akhirnya Dolores berhasil mengantongi jumlah personil Carl. Merasa kalah jumlah, Dolores minta semua bandit Westworld yang telah tewas supaya dihidupkan kembali. Selain itu, Dolores sendiri juga akan turun tangan langsung untuk merekrut beberapa pasukan tambahan yang masih hidup di Westworld Park. Beberapa tahun setelah petualangannya di Westworld, William muda mengajak ayah Logan sekaligus mertuanya, Jim Delos, ke wahana. Satu kalimat terlontar dari mulut Jim ketika melihat Dolores, "Benar ucapanmu, wanita ini sangat cantik," ucap Jim kagum. Lebih lanjut, mereka membahas tentang masa depan bisnis Westworld. Sebagai pengingat, Delos Corp milik Jim adalah perusahaan pemegang saham paling besar di wahana realitas tersebut. Secara kebetulan, Dolores bertemu dengan Maeve. Meski mereka punya tujuan yang sama, tapi kedua wanita superpower ini enggan bersatu. Baik Maeve ataupun Dolores punya jalan masing-masing dalam menuntaskan ambisi mereka. Walaupun demikian, mereka tidak berkonflik. Setelah bertukar sapa dengan Maeve, Dolores masuk ke dalam markas salah satu komplotan yang berpengaruh di Westworld dengan tujuannya diajak berafiliasi. Bodoh, sang pimpinan terlalu angkuh dan merasa diri paling hebat akibatnya. Setelah itu, si ketua dihidupkan kembali dan diprogram ulang. Sekarang barulah dia mau bergabung dengan Dolores. Sama seperti Dolores, MIB juga sedang mengumpulkan pasukan. Dia mendatangi seorang tokoh revolusi dan minta agar mau bergabung ke dalam misi. Persis seperti nasib Dolores, sang komandan tertinggi menolak, lalu semua orang di sini malah nekat mengakhiri segalanya. Sepertinya skenario ini sudah diprogram oleh Dr. Ford. To the bitter end. Tell them to follow me. Now! This game was meant for you, William. Suatu hari, setelah William muda kembali ke dunia nyata, Dolores diundang oleh Jim untuk menjadi pianis di rumah mewah miliknya. Kebetulan, di tempat ini sedang ada acara. Perlu diketahui, saat ini William sendiri sudah menikah dan memiliki anak. Beberapa waktu setelah pesta usai, William bicara berdua dengan Dolores. Dia sangat ingin membuat pengunjung wahana Westworld merasakan seperti apa yang pernah ia rasakan, yaitu jatuh cinta kepada Dolores. Keesokan paginya, Dolores diajak ke area wahana, dan saat ini Westworld Park sedang diperluas. Masih di Westworld, kali ini set wahana bukan bertema Wild West, melainkan bernuansa India. Ada tamu pria dan wanita yang berkenalan di halaman penginapan. Tujuan mereka ke Westworld sama, yaitu berburu. Singkat cerita, kedua tamu ini masuk ke hutan bersama tour guide. Mereka merasa sedikit aneh, mengapa camp di hutan tampak sepi dan berantakan. Tiba-tiba tour guide yang menemani kedua orang ini muncul dan menodongkan pistol. Setelah tour guide ditembak, tamu wanita ini harus menghadapi rintangan selanjutnya berupa seekor harimau benggala yang buas. Saking ketakutannya, wanita tersebut berlari sampai keluar batas zona aman Westworld.
Bernard dan Carl kembali ke kantor. Di sini banyak sekali jasad host yang tewas tergeletak. Charlotte menghampiri rombongan Carl dan Bernard lalu menanyakan soal Peter. Sontak, Bernard terlempar ke beberapa waktu sebelumnya ketika dirinya sedang mencari Peter di Westworld Park. Padahal Bernard dan Charlotte sudah sempat bertemu dengan Peter. Lalu, kemanakah ayah Dolores tersebut sekarang berada? Awalnya Bernard dan Charlotte melihat Peter sedang bersama rombongan host dalam keadaan disandra oleh bandit bernama Ribas. Charlotte memancing perhatian Ribas, lalu Bernard muncul dan menghantam kepala bandit ini dengan keras hingga pingsan. Pada saat Ribas tak sadarkan diri, Bernard cepat-cepat memprogram ulang bandit tersebut dan membuatnya menyerang pasukannya sendiri agar Peter bisa diselamatkan. Setelah ikatannya dilepas oleh Ribas, Bernard langsung mengajak Peter pergi meninggalkan tempat ini. Mendadak, kawanan penjahat lainnya datang dan kontak senjata pun terjadi. Di tengah situasi tersebut, entah apa yang merasuki Peter, host parubaya ini bukannya lari, dia malah sok jagoan menghadapi kawanan bandit. Glory, glory, hallelujah. Here. Dolores mendatangi markas pasukan kavaleri, tujuannya masih sama, yakni merekrut pasukan. Dolores juga memperlihatkan kekuatan pasukannya dengan membawa satu orang sandera yang diseret oleh Clementine. Selain itu, dia juga menunjukkan jenis senjata milik petugas Delos Corp yang akan digunakan untuk menghabisi kawanan host. Setelah bicara singkat, akhirnya Dolores pun diterima. Maeve dan kawan-kawan tidak sengaja bertemu dengan suku primitif yang gemar melakukan aksi pembantaian. Dalam ingatan Maeve, suku ini pernah mendatangi rumahnya dan menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Lee sudah coba negosiasi namun gagal. Mereka pun langsung mengambil langkah 1000. Malam harinya, benteng atau markas kavaleri kedatangan tamu sandera yang tidak bukan adalah Peter. Dolores meminta agar Peter dilepas dan bawa ke ruangan untuk diobati. Permintaan tersebut sempat ditolak, kemudian Teddy yang juga di sana merasa murka. Tidak sama seperti Peter, Bernard yang juga ada di sana malah dibawa ke penjara bersama sandera lainnya sebagaimana perintah Dolores. Setelah dimasukkan ke ruangan, Dolores merasa sedih melihat kondisi ayahnya. Teddy yang memperhatikan kesedihan Dolores menanyakan sebuah pertanyaan, "Siapakah lelaki tua tersebut, wahai Adinda?" "Dia ayahku, Mas," balas Dolores. Maeve CS masuk ke dalam kantor. Dari kejauhan, mereka melihat ada seorang petugas yang dibakar hidup-hidup dan pelakunya adalah wanita bertatu ular bernama Armistice. Armistice mengajak Maeve ke lantai atas. Di sana, akhirnya wanita ex-mucikari ini bertemu kembali dengan Felix dan Seal. Ikatan mereka dilepas, lalu diajak ikut bersama rombongan. Dolores menemui Bernard lalu membawanya ke ruangan Peter untuk melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan. Bernard memeriksa sistem pria parubaya tersebut dan ditemukan ada program yang rusak akibat overload. Sebenarnya karakter Peter sudah tidak dibutuhkan di Westworld. Akan tetapi Dolores tidak terima dan merasa pihak kantor berbuat semena-mena. Kalau dipikir-pikir, semakin gila robot-robot ini. Mereka seolah punya perasaan dan keterikatan batin seperti manusia. Pagi harinya, pasukan di benteng menyiapkan diri untuk menghadapi pasukan operasi keamanan Westworld. Pasukan operasi yang dipimpin oleh Charlotte berhasil menyelinap dan membawa Peter. Melihat serangan pasukan operasi keamanan yang begitu masif, pihak di benteng menuding Dolores menjebak mereka.
traitorous. Will muda menemui papa mertuanya di ruangan karantina. Dia datang dan menghadiahi whisky kepada pria yang bernama lengkap Jim Delos tersebut. Pasti muncul pertanyaan dalam benak kita, Jim ini manusia atau host? Kesampingkan dulu pertanyaan tersebut dan mari lihat nasib Bernard. Desainer host tersebut dibuang Clementine di depan mulut gua. Bernard penasaran mengapa dirinya dibawa ke sini. Kenapa tidak sekalian saja dihabisi? Kemudian Bernard masuk ke dalam gua dan bertemu dengan Elsie. Ternyata Elsie belum mati, hanya diasingkan saja. Bernard membebaskan Elsie, namun setelah itu petugas Westworld ini tampak ketakutan, bahkan ingin menyerang desainer Westworld tersebut. Alasannya, seingat Elsie, dulu dirinya dibekuk dan dibuang ke tempat ini oleh Bernard. Maaf, bukan aku yang melakukan semua itu, tapi Ford yang memaksaku berbuat demikian, jelas Bernard. Mendadak tubuh Bernard lemas dan terjatuh. Sekarang Elsie baru percaya kalau rekan kerjanya tersebut mengalami kondisi fisik yang kurang stabil, seperti pernah diretas dan dikendalikan sistem. Elsie coba memperbaiki sebisa mungkin. Setelah itu, begitu mereka ingin meninggalkan gua, tiba-tiba Bernard teringat sebuah kenangan lama tatkala Arnold masuk ke gua dan menuju ke sebuah ruangan rahasia. Sekedar mengingatkan, semua memori mendiang Arnold tersimpan di dalam otak Bernard. Tiba di dalam, ada drone host yang wujudnya seperti host yang belum selesai dibuat. Elsie merasa takut melihat wujud robot tersebut dan menembaknya. Tubuh Bernard semakin lemas, dia membutuhkan cairan korteks untuk menstabilkan kondisi fisiknya. Lawrence pulang ke rumahnya bersama MIB. Di sini mereka disuguhkan minuman oleh saudara Lawrence yang merupakan pemilik bar. Kebetulan di desa ini sedang didatangi kawanan penjahat yang mencari gudang senjata. Komplotan penjahat tersebut berani melawan MIB, bahkan sampai menyekapnya, lalu dibawa ke dalam gereja. MIB yang merasa tahu lokasi gudang yang dimaksud, menawarkan diri untuk membantu, berharap dirinya dan Lawrence akan dilepas. Pendek kisah, Will berhasil membantu kawanan penjahat menemukan benda yang mereka cari. Akhir cerita, MIB dan Lawrence dilepas. Sebelum mereka meninggalkan desa, bos bandit mempermainkan pemilik bar, kemudian menembak tangannya. Kembali lagi ke adegan Will muda yang datang menemui Jim. Adegan dan skenarionya 90% masih sama, hanya sedikit lebih panjang. Ternyata selama 7 tahun, Jim berada di sini karena menderita sakit. Semua bisnis Jim saat ini dikelola oleh William. Sebenarnya hari ini adalah hari bahagia bagi Jim, karena dirinya akan dibebaskan. Namun semua itu pupus, karena Jim belum mengizinkan ayah mertuanya keluar dari sini. Ada seorang wanita yang baru tiba di Westworld. Wanita tersebut ditemukan dan dibawa ke pos oleh suku primitif. Tiba di pos, kebetulan Ashley juga ada di sana dalam kondisi terikat. Si wanita berbicara dengan Ashley. Sepertinya kedua orang ini sudah saling kenal. Singkat cerita, pada malam harinya, semua tawanan akan dijadikan bahan ritual dan si wanita tamu baru di Westworld tersebut berhasil meloloskan diri. Masih di malam yang sama, sekarang giliran MIB yang akan memberi pelajaran kepada kawanan bandit. Dulu, karakter bandit tersebut sempat diperankan oleh MIB. Semua kejadiannya hampir mirip. Jika dulu MIB mencari labirin, para penjahat ini mencari gudang senjata. Lalu penjahat ini juga sempat mengajak istri Lawrence berdansa, persis seperti yang dilakukan MIB pada musim sebelumnya. Sekarang kesabaran MIB sudah habis dan ingin menyudahi permainan ini. Si bandit dihajar, kemudian dipaksa minum nitrogen cair. Barulah setelah itu, giliran Lawrence yang mengeksekusinya. I believe he said this was yours.
Lihat sejenak keadaan Bernard dan Elsie. Setelah disuntikan cairan korteks, kondisi Bernard membaik. Mereka berdua merasa penasaran ada proyek apa yang dilakukan Ford atau petinggi Delos di ruangan ini. Jujur, selama ini Bernard dan Elsie sama sekali tidak pernah ke sini. Bernard coba merecall beberapa ingatan, kemudian Elsie menemukan sebuah pintu rahasia, lalu mereka berdua pun masuk ke sana. Ada apa di dalam ruangan tersebut? Tahan dulu, mari kita lihat kembali adegan Will mendatangi Jim. Persis seperti sebelumnya, Will mengunjungi Jim dengan membawa sebotol whisky mahal favorit papa mertuanya tersebut. Bedanya, sekarang Will sudah tua. Semua misteri kisah ini pun akhirnya terungkap. Sebenarnya Jim menolak mati karena ingin terus berada di masa keemasannya dengan cara pikiran dan ingatannya dihidupkan di dalam tubuh host. Selama Jim berada di sini, Will lah yang mengelola semua harta pria kaya raya tersebut karena kedua anak Jim, Julia dan Logan sudah mati. Otomatis semua harta jatuh ke tangan William. Akhir cerita, Jim dikurung selamanya di ruangan ini dan haram untuk dibebaskan. Lanjut, di masa sekarang, Bernard dan Elsie masuk ke ruangan rahasia tadi. Mereka bertemu dengan Jim dalam kondisi yang mengenaskan. Setelah itu Jim dibiarkan di dalam dan ruangan rahasia ini pun dibakar. Sungguh mengerikan permainan petinggi Westworld, tidak kalah seram dengan dunia wahana yang mereka buat. Pria itu host kan, bukan manusia? Tanya Elsie. Dia adalah Jim Delos, gabungan manusia dan host, jawab Bernard. Sebelum pergi, Bernard menyampaikan sebuah dugaan kepada Elsie. Sepertinya sebelum Ford mati, dokter jenius tersebut sudah mewariskan semua ingatan dan kendalinya kepada seseorang. Siapa sosok tersebut? Host atau manusia? Masih menjadi tanda tanya besar. Tiba-tiba Bernard teringat dengan sebuah kenangan yang pernah dia alami. Kisah Bernard bersama Elsie yang baru saja kalian lihat itu merupakan sebuah ingatan lama. Faktanya, saat ini Bernard sedang berada di kantor bersama Carl memecahkan kasus penyerangan besar-besaran yang dilakukan host. Ayo kita lihat petualangan Maeve dan kawan-kawan. Malam hari ketika mereka sedang istirahat, Maeve dan teman-teman didatangi seorang samurai tak bertuan atau biasa disebut Ronin bernama Musashi. Mereka diserang, lalu dibawa ke wilayah lain yang ada di Westworld bertema Japanese. I said local police. Can't you Hong Kong, asshole? Begitu sampai di rumah pelayanan baku hantam dalam tanda kutip, Musashi turun dan berencana merampok tempat tersebut. Cerita ini sama persis seperti peristiwa perampokan yang terjadi di bar Mariposa Sweetwater tempat Maeve bekerja. Merasa hafal betul dengan skenario ini dan tahu bagian akhirnya Maeve mencegah perampokan tersebut dengan cara musyawarah. I may have cribbed a little bit from Westworld. Saturday night. Ketsu Matsuo. Katana Osame, hanashi yao ka? Nikayou tokoro ga oi yo ne. Ngomong-ngomong soal Sweetwater, Dolores dan Teddy singgah ke bar Mariposa. Mengerikan, host tergeletak di jalanan, kondisi bar hancur, jauh berbeda dari kisah sebelumnya. Tujuan Dolores ke tempat ini untuk mencari petunjuk tentang Peter. MIB meninggalkan desa tempat tinggal Lawrence. Kali ini sosok MIB dikenang sebagai pahlawan, bukan penjahat. MIB tetap membawa Lawrence sebagai teman pengembaraannya. Hi, Dad.
Cara Maeve terbukti berhasil, sekarang dia dan teman-teman diajak bergabung ke acara adat Jepang kuno, lengkap diberikan juga pakaian kimono. Tak hanya itu, Hector dan Musashi bahkan terlihat akrab. Mereka berdua sampai melakukan meditasi bersama. Lee menjelaskan kepada Maeve kalau mereka semua tidak bisa keluar dari sini sebelum ikut bantu menyelesaikan misi. Gila, Maeve sudah seperti tamu saja di Westworld. Harus menyelesaikan satu misi baru bisa lanjut ke misi berikutnya. Perlu diketahui, misi utama Maeve adalah mencari putrinya selain membalas perlakuan manusia-manusia yang ada di kantor Westworld. Tiba-tiba datang seorang tamu dari perwakilan kelompok lain. Tamu tersebut berencana membawa geisha paling cantik di tempat ini, Sakura, atas perintah Panglima Perang. Akane yang merupakan mami di tempat ini menolak permintaan itu. Dia mengatakan kalau Sakura tidak dijual. Si prajurit marah dan Akane pun langsung bertindak. Kematian prajurit tersebut tentu saja akan menimbulkan sebuah masalah. Musashi mengajak Sakura dan Akane pergi ke tempat aman, yaitu Snow Lake. Lee yang mendengar himbauan tersebut berbisik ke Maeve bahwa dirinya tahu betul tempat yang dimaksud dan memang semestinya mereka pergi ke sana supaya bisa segera keluar dari skenario ini. Kemudian Maeve mengatakan kepada Musashi bahwa dirinya dan teman-teman ingin ikut ke Snow Lake. Malam harinya, tempat para geisha ini diserang oleh kawanan ninja. Maeve nyaris tewas karena dicekik. Maeve pun teringat kalau sistem di kepalanya sudah di-upgrade Felix tempo hari. Jadi, dia bisa mengendalikan host lain hanya dengan perintah verbal ataupun melalui pikiran. Aksi tersebut sontak membuat Maeve dicap sebagai penyihir. Bukio, nakama ni mukero. Tak lama setelah itu, Panglima Perang atau Shogun mendatangi rumah pelayanan baku hantam dalam tanda kutip bersama pasukannya. Maeve mengamankan Akane dan Sakura, sementara Musashi menghadapi Shogun. Keesokan paginya, Maeve, Musashi, dan kawan-kawan mendatangi markas Shogun untuk menjemput Sakura. Sebelum masuk ke benteng, Lee pura-pura ingin buang air kecil. Lalu dia mengambil alat komunikasi yang ada di batang pohon. Maeve masuk ke benteng Shogun dengan menyamar sebagai perwakilan dari kerajaan Cina. Agar penyamaran ini semakin meyakinkan, tak lupa Maeve membawa sebuah benda kerajinan tangan dari kerajaannya. Shogun yang menerima oleh-oleh tersebut merasa tidak suka dan tiba-tiba marah. Dia menganggap barang tersebut sebagai sebuah penghinaan. Setelah itu, mendadak Shogun tertawa dan mengatakan kalau aksinya barusan hanyalah sandiwara atau dalam kamus bahasa anak Jaksel disebut prank. Maeve CS melihat Sakura dalam keadaan lusuh. Shogun mengatakan malam nanti Sakura akan tampil dan menari di hadapan mereka semua. Akane tidak tahan melihat anak asuhnya diperlakukan kurang layak. Dia langsung bangun dan menghadap ke Shogun. Mengetahui Akane menyamar sebagai tamu, Shogun malah menyuruh mucikari tersebut ikut menari bersama Sakura malam ini. Wajib. Setelah dari bar, Teddy diajak Dolores jalan-jalan sore. Malam harinya mereka menginap di sebuah desa. Setelah memadu kasih, Dolores mengajak Teddy pergi ke salah satu rumah yang ada di desa ini. Tanpa diketahui oleh Teddy, ada petugas suruhan Dolores yang akan memprogram ulang pria macho tersebut. Tapi tunggu, mengapa Dolores tega melakukan itu? Bukankah Teddy adalah cinta sejatinya? Jawabannya hanya satu, Dolores ingin mengubah Teddy menjadi pemberontak seperti dirinya, bukan host baik yang selalu taat perintah. Tiba waktunya Sakura dan Akane menghibur Panglima Perang beserta pasukannya. Sebelum menari, Shogun yang berusia sekitar 50-an ini menancapkan senjatanya ke perut Sakura. Perlakuan ini sangat-sangat biadab. Kemudian, Akane tetap disuruh menari untuk menghibur semua orang yang ada di sini.
Atas perbuatannya barusan, Akane akan dihukum pancung, begitu juga dengan Maeve, karena dianggap bersekongkol. Merasa kepepet, Maeve mengeluarkan dalam tanda kutip ilmu sihirnya, dan sontak suasana langsung berubah jadi kacau. I told you, I found a new voice. Pagi pun tiba Teddy dengan sifat barunya. Dia menghampiri Dolores yang sedang bermain piano di dalam bar, kemudian mereka berdua pergi ke stasiun kereta. Di sana sudah ada 2 tawanan dalam posisi terikat. Dolores menanyakan soal Peter, namun tidak ada satupun di antara 2 tawanan tersebut yang tahu di mana posisinya. Tiba-tiba dan tanpa banyak basa-basi, Teddy langsung menembak tawanan. Ya, sifat baru Teddy sekarang berubah jadi brutal, bukan lagi pria baik yang hanya berani ketika kepepet saja. Ashley yang sudah berhasil kabur dari kelompok suku primitif kini sudah berada di kantor. Ash terkejut melihat ruangan tempat biasa dia mengais rezeki sekarang jadi hancur tidak karuan. Charlotte datang lalu mengajaknya membawa Peter ke ruang bedah. Perlu diketahui, dalam sistem program memori Peter terdapat banyak sekali rahasia yang disimpan. Agar ayah Dolores ini tidak bisa kabur, Charlotte perintahkan petugas medis host untuk memotong kaki Peter. Pertempuran yang terjadi tadi malam di benteng Shogun jelas dimenangkan oleh Maeve berkat ilmu sihirnya. Akane membelah dada Sakura, kemudian mengambil jantungnya untuk dikubur di suatu tempat. Momen ini sungguh membuat Maeve teringat dengan peristiwa kematian putrinya. Setelah semua beres, kedua wanita ini kembali ke rumah. Semua prajurit yang menghalangi mereka langsung dibuat menyerang diri sendiri. Sampai di rumah, anak buah Shogun sudah menyandera Armistice dan Musashi. Tadinya Maeve mau mengeluarkan ilmu sihirnya, namun dilarang oleh Musashi karena pria pemberani ini ingin menantang lawannya Tanaka duel pedang. Hasilnya, Tanaka malu dan dipersilahkan melakukan seppuku. Musashi dan Maeve CS pergi ke Snow Lake, rencananya jantung Sakura akan dikubur di tempat ini. Sementara itu, Maeve akan pulang ke kantor Westworld. Singkat cerita, para rombongan ini tiba di Snow Lake, akses rahasia menuju kantor sudah ditemukan, dan jantung Sakura juga sudah dikremasi. Maeve sempat mengajak Akane dan Musashi untuk bergabung bersama mereka keluar dari Westworld tema Jepang, namun ditolak. Kedua tokoh utama di wahana Westworld tema Japanese ini sangat mencintai dunia mereka. Sebagaimana yang kita lihat bersama pada adegan sebelumnya, MIB bertemu dengan putrinya yang bernama Emily. Emily ini adalah wanita yang sebelumnya diterkam harimau benggala pada saat berada di Westworld bertema India, lalu terdampar di pantai, ditemukan suku primitif, dan akhirnya sekarang bertemu dengan William aka Man in Black. Malam harinya, ayah dan anak ini istirahat di tengah hutan sambil berbincang santai. Bernard dan Elsie kembali ke kantor. Menurut hasil pemeriksaan di komputer, dugaan kuat mengarah ke Ford sebagai pelaku utama pemberontakan host. Untuk memperjelas dugaan tersebut, Elsie Bernard masuk ke ruang pusat sistem. Ruangan yang dipenuhi lampu warna mereka ini adalah tempat menyimpan semua memori dan pemrograman host. Demi melancarkan eksplorasi kali ini, Bernard sampai rela kepalanya dibedah supaya bisa melihat kembali semua tragedi yang pernah terjadi.
Bangun dari tidurnya, Emily mendapati ayahnya sudah tidak ada di sini. Di tempat lain, tampak MIB dan pasukannya diserang oleh suku primitif. Setelah dari Westworld tema Jepang dan sempat mampir ke kantor, akhirnya Maeve sampai di kampung halamannya. Raut bahagia tergambar jelas di wajah wanita berambut keriting tersebut. Tidak lupa dia mengucapkan rasa terima kasih kepada Lee karena sudah menunjukkan jalan menuju ke sini. Dari kejauhan, Maeve melihat putrinya sedang duduk sendiri di teras rumah. Dia menyiapkan diri, lalu menyapa gadis kecil tersebut. Begitu disapa, sangat disayangkan Maeve tidak ada dalam ingatan putrinya. Bahkan sosok Maeve sudah diperankan oleh host baru. Belum sempat mengobrol banyak, kawanan suku primitif datang. Lee yang melihat kejadian tersebut langsung menghubungi petugas menggunakan alat telekomunikasi yang sebelumnya diambil di kampung halaman Musashi. Niatnya sih ingin membantu Maeve. Maognao hippie hecha. Makoche ya kiai. What are you doing? Who are tired of having arrows shot at their predominantly. You're welcome, by the way. Dolores dan Teddy membawa satu sandera ke dalam kereta. Diketahui mereka ingin mencuri perhatian awak kantor. Satu gerbong kereta yang sudah dipasangi peledak dilepas dan satu tawanan dibiarkan berada di dalam. We got the map back. It's the train. Ashley membangunkan Bernard dan mengatakan kalau tujuan Carl ke kantor bukan untuk mengamankan situasi, melainkan aset. Ya, Carl ingin mengamankan semua aset milik Delos Corp. Tiba-tiba Carl muncul dan membawa Bernard beserta Ashley ke lokasi TKP pembunuhan Teresa. Sejauh ini mereka belum tahu kalau pelaku pembunuhan Teresa adalah Bernard. Maka dari itu, Carl sangat butuh keterangan dari Ash dan Bernie sekaligus olah TKP. Setibanya di lokasi kejadian perkara, tampak Charlotte sudah menunggu di sana. Intimidasi menghiasi proses interogasi ini. Karena tidak mau Ashley ikut terlibat, Bernard rencananya mau mengaku kalau dialah pelaku pembunuhan Teresa. Belum sempat Bernie berucap, tiba-tiba petugas menemukan sebuah ruangan rahasia. Petugas langsung membuka paksa ruangan tersebut, lalu masuk ke dalam. Tak disangka ada banyak sekali Bernard di sini. Puluhan host yang dipimpin Dolores tiba di kantor dan melakukan penyerangan. Charlotte dan Carl mulai panik dan sedikit kewalahan. Sementara itu, petugas medis host berusaha mempercepat tindakan mengambil semua data yang ada di kepala Peter. Bernard versi lain yang bersama Elsie sedang berkelana di alam pikiran dan bertemu dengan Ford. Ada 3 poin penting dari dialog mereka. Pertama, cerita Westworld sengaja tidak diubah selama 30 tahun agar semua ceritanya terfokus pada satu tujuan. Kemudian, para petinggi perusahaan selalu memperhatikan sisi lain para tamu yang datang ke wahana ini dan sifat mereka dikopi kemudian diterapkan ke karakter host baru. Terakhir, saat ini semua host punya tujuan yang sama, yaitu Valley Beyond. Detail penjelasan dari ketiga poin tersebut pasti akan terjawab menjelang akhir kisah ini. Lanjut ke aksi menegangkan yang sedang dihadapi Maeve. Ibu satu anak ini tidak mau kejadian yang dulu menimpanya terulang 2 kali. Meskipun skenarionya tetap sama, Maeve sembunyi di dalam rumah bersama putrinya karena diburu oleh suku primitif. Kemudian MIB datang dan masuk ke dalam. Jika kita melihat alur cerita yang lebih lebar lagi, MIB datang ke tempat ini gara-gara mengejar suku primitif. Berhubung MIB penjahat yang kejam, sekalian saja Maeve dan putrinya dibantai. Men in Black mengira tubuh Maeve dikendalikan oleh Ford. Maeve yang mendengar panggilan tersebut merasa heran mengapa pria berbaju serba hitam ini memanggilnya dengan nama Ford. Kemudian tanpa berlama-lama, Maeve langsung menembak MIB.
adegan Maeve versus MIB masih berlanjut sampai keluar rumah. Wanita mantan mami di Sweetwater ini menggerakkan anak buah MIB agar mau menyerang bos mereka. Semuanya berhasil dikendalikan lewat pikiran, kecuali Lawrence. You made your point, Ford. Well, I can't speak for Ford. Give in, sweetheart. Or go down. Turn on your master. Maeve sedikit kesulitan membuat Lawrence menembak MIB. Akhirnya Maeve mengingatkan sebuah skenario lama, yaitu pada saat MIB menghabisi nyawa istri Lawrence, dan cara ini pun berhasil. Tiba-tiba petugas datang, lalu Don't. She's not like the rest. Ford mengajak Bernard ke rumah milik Arnold. Dulu, tempat ini menjadi saksi perjuangan Ford dan Arnold dalam menciptakan host. Sebagai informasi, Dolores adalah host yang paling pertama dan paling sempurna. Bahkan kecerdasannya melebihi Bernard. Sementara Bernard dianggap sebagai host yang lemah oleh Ford karena naluri bertahan hidupnya yang kurang. Tak lama setelah itu, Bernard sadar dan kembali ke ruangan tempat dia berada bersama Elsie. Mendadak, beberapa sistem di kantor yang sebelumnya sempat padam, kini sudah kembali normal. Elsie mengapresiasi usaha Bernard, padahal pria berkulit hitam ini tidak merasa melakukan apapun selain ngobrol dengan Ford. Situasi di ruang kantor semakin menegangkan. Ashley ajak Charlotte untuk segera meninggalkan tempat ini sebelum mereka berdua tinggal kenangan. Charlotte menolak, dia tidak mau meninggalkan Peter. Penolakan tersebut membuat Ashley kesal. Tiba-tiba Dolores muncul dan mengatakan kepada Charlotte segera ambil semua data yang disimpan di dalam kepala Peter. Gara-gara data tersebut, Peter jadi tersiksa seperti sekarang. Bernard dan Elsie harus berpisah. Elsie disuruh memantau situasi di kantor, sementara Bernard pergi mencari tahu tentang Valley Beyond. Ford kembali muncul dan menuntun Bernard. Dolores mengungkapkan tujuan Charlotte. Menurutnya Charlotte ingin hidup abadi seperti host, lalu mengarahkan semua robot-robot Westworld tersebut ke Valley Beyond. Sementara itu, hanya ada satu cara untuk mengambil data di dalam kepala Peter, yaitu membelahnya. Sadis sih, tapi mau bagaimana lagi? Di ruang penyimpanan program, tampak Angela sedang berada di sana. Keberadaannya tersebut diketahui oleh petugas. Angela mengelabui petugas dengan cara merayu, lalu mencabut pengaman granat yang ada di pinggang. Hancurnya ruangan tersebut membuat semua host bebas dalam tanda kutip. Akhirnya, pihak kantor sudah tidak bisa lagi mengendalikan host. Sekarang, sudah waktunya Dolores membalas semua perbuatan Charlotte terhadap ayahnya. Pada saat petinggi Delos Corp tersebut akan dieksekusi, terdengar suara tembakan keras. Dolores menyuruh Teddy untuk memeriksa keadaan sekitar. Tiba-tiba Peter ingat dengan Dolores. Pandangan si cantik ini lengah ketika namanya dipanggil oleh sang ayah. Momen tersebut langsung dimanfaatkan oleh Charlotte untuk kabur. Where are you going?
Ford menegaskan bahwa kisah yang terjadi sekarang bukanlah karyanya, melainkan Bernard. Berarti dapat disimpulkan, secara tidak langsung semua kekacauan ini sudah diprediksi oleh Ford dan terkesan mengkambing hitamkan Bernard. Sekarang, setelah Bernard yang mendengar ucapan Ford, dia merasa ragu untuk bertindak. Jika program sistem host di kantor dimatikan, artinya Dolores akan berkuasa penuh atas tempat ini dan membunuh mereka semua. Namun, jika sistem tidak dimatikan, aksi saling serang ini akan terus terjadi dan bisa menghancurkan wahana Westworld. Please. Dolores berhasil mengambil sistem program atau otak milik Peter dan bersiap meninggalkan kantor bersama pasukannya. Secara kebetulan, Dolores bertemu dengan Maeve. Maeve sedikit terkejut melihat perubahan yang telah Dolores lakukan terhadap Teddy dari pria baik sekarang menjadi brutal. Sebaliknya, Dolores sendiri merasa kasihan melihat Maeve karena kondisi ex-mucikari tersebut sangat mengenaskan. Tadinya Dolores ingin menghilangkan penderitaan Maeve dengan cara menembaknya, tapi ditolak. Maeve ingin tetap hidup karena sudah berjanji akan kembali menjemput putrinya. Bernard dihadang petugas dan akan ditahan. Ford yang masih bersamanya coba mempengaruhi pikiran agar melawan petugas. Sayang sekali nyali Bernard tidak cukup mumpuni. Meskipun demikian, Ford tetap saja masih menghantui pikiran Bernard hingga desainer Westworld tersebut terlempar ke masa lalu dan akhirnya terbangun mendapati dirinya sedang dianalisa oleh Charlotte dan para staf lainnya. You ever question the nature of your religion? In order to escape this place, you could forget. Open your eyes. Separating your real memories from the ones you've been given. The only way to get to the truth. But his system is under siege. Where it is, don't you? Why? What do you want to do with it? Analysis. Peter Abernathy's control unit is in Sector 16, Zone 4. Thank you. Back to the valley beyond. Dalam keadaan sekarat, MIB merangkak menuju sungai untuk mendapatkan beberapa teguk air. Bos suku primitif datang dan membawanya ke camp. Sementara itu, Putri Maeve juga ada di camp milik suku primitif. Sang ketua menghampiri Putri Maeve, lalu menceritakan beberapa penggal kisah masa lalu yang akan mengubah perspektif kita semua tentang sosok dirinya. Jadi dulu, pria bernama Akecheta ini tergabung ke dalam kawanan suku Indian. Dia memiliki seorang istri cantik, 11-12 dengan Dolores yang sangat disayangi dan dilindungi. Suatu hari, Akecheta datang ke kota lama Westworld dan melihat beberapa host mati di sana, termasuk pencipta mereka, Arnold. Di meja bar, Akecheta melihat mainan labirin milik Arnold. Semenjak saat itu, bentuk labirin menjadi gambar favoritnya. Enggak siang, enggak malam, Akecheta selalu menggambar labirin di atas kulit ataupun di bebatuan. Bahkan teman satu sukunya menganggap Akecheta sudah gila. Sampai pada suatu hari, karena sesuatu dan lain hal, Akecheta dimatikan lalu diubah menjadi karakter lain yang seperti kita lihat sekarang, yaitu suku primitif. Akecheta kerap membantai host lain dan menakuti para tamu agar adrenalin pengunjung Westworld semakin tertantang. Akecheta tidak punya rumah, dia berkelana ke sana kemari menggunakan kuda. Suatu hari, tidak sengaja dia bertemu dengan Logan yang baru saja ditinggal Will. Awalnya Logan mengira dirinya akan disakiti, namun ternyata tidak. Akecheta malah memberikan sehelai kain kepada Logan untuk menutupi tubuhnya. Hari demi hari berlalu, Akecheta kembali mendatangi camp lamanya. Cheta sendiri tidak ingat pernah tinggal di sini, sampai akhirnya dia melihat istrinya. Pada saat itu pula, semua kenangan terpanggil kembali ke dalam ingatannya. Sorot mata istrinya adalah suatu hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Tapi sayang seribu sayang, sang istri sudah melupakannya dan karakter Akecheta sebagai suami telah digantikan oleh host baru. Mungkin karena kesal dan hidupnya sudah tak tentu arah, Akecheta berubah jadi sosok yang sangat kejam. Mungkin kehidupan ini bukanlah rumah sejatiku, tapi dia istriku adalah rumah abadi yang sesungguhnya, ucap Akecheta bercerita.
Dalam pengembaraannya, Akecheta menemukan tempat keluar dari Westworld. Kemudian pada malam harinya, diam-diam Akecheta menculik istrinya dan berencana ingin membawanya ke tempat yang sebelumnya dia lihat. Istri Akecheta sempat takut karena merasa tidak kenal dengan pria yang menjemputnya. Meski Akecheta menghapus chat di tubuhnya, tetap saja istrinya tidak ingat, sampai pada akhirnya ada satu kalimat yang mereka ucapkan yang membuat istrinya jadi ingat. Akecheta membawa istrinya ke tempat yang disebut sebagai jalan keluar dari Westworld. Sayang sekali tempat tersebut sudah hilang dari pandangan. Meski demikian, mereka berjanji akan selalu bersama sampai tempat tersebut kembali terlihat dan mereka akan hidup abadi di sana. Hari berganti, petugas kantor mendatangi tempat Akecheta bermalam. Mereka mengambil istri Akecheta dan menggantinya dengan karakter baru. Sedikit penjelasan, kebijakan seperti inilah yang membuat host marah dan memberontak. Pihak kantor seenaknya saja membuat alur cerita dan mengganti karakter host. Entah lupa atau mereka tidak tahu, Arnold sudah mengupgrade host demikian rupa, punya perasaan seperti manusia. Lihat saja bagaimana kesedihan yang dialami Dolores ketika berpisah dengan Peter, Maeve berpisah dengan putrinya, dan terakhir ada Akecheta yang berpisah dengan sang istri. Semua ini adalah dosa para petinggi Westworld menurut pandangan host. Semenjak istrinya diambil petugas kantor, Akecheta mengembara ke semua tempat di wahana untuk mencari pujaan hatinya. Pernah suatu waktu, ketika dirinya kehausan, putri Maeve menolongnya. Pertolongan tersebut tidak pernah dilupakan sampai sekarang. Akecheta terus melanjutkan pencarian terhadap istrinya, bahkan dia pernah sampai terbunuh akibat dibantai kawanan koboi dan langsung dilarikan ke kantor. Sampai di kantor, setelah diperbaiki, Akecheta menyusuri ruangan kantor dan bertemu dengan istrinya serta beberapa teman dari sukunya. Dia merasa sangat sedih karena orang-orang yang dicintainya sudah tidak bernyawa, berdiri kaku seperti sebuah patung. Kisah tersebut diceritakan Akecheta kepada salah seorang wanita dari sukunya yang kebetulan ingatannya belum terhapus semua. "Aku menemukan putramu di sebuah tempat," ungkap Akecheta kepada wanita tersebut sambil menyerahkan potongan rambut. Setelah itu, Akecheta sebenarnya ingin menjadi sosok pelindung bagi keluarga host agar tidak mengalami nasib serupa. Semua itu bukan omong kosong belaka, tapi ada pembuktiannya. Sedari lama, Akecheta sudah memperhatikan keluarga Maeve dan berencana ingin melindungi mereka, tapi sayangnya Akecheta kalah cepat dari Men in Black. Setelah menceritakan kisah masa lalu perjalanan hidupnya kepada putri Maeve, Kem Akecheta kedatangan tamu, yaitu Emily. Tujuan Emily ke tempat ini untuk menjemput ayahnya. Awalnya Akecheta tidak mau menyerahkan Men in Black karena semua dosa dan aksi meresahkan yang telah dilakukan oleh pria parubaya tersebut. Emily yang mendengar ucapan tersebut paham betul dan tidak menutup mata. Emily berjanji akan memberi hukuman kepada sang ayah atas semua dosa yang telah dilakukan. Sekarang kita akan membahas tentang kisah masa lalu William the Man in Black, sebagaimana yang diceritakan kepada putrinya berikut ini. Tapi sebelum itu, kita saksikan adegan pertempuran antara Dolores CS versus suku primitif pada saat mereka menuju ke Valley Beyond. Pulang dari pesta, Will tua terlibat cekcok dengan istrinya, Juliet. Wanita tersebut menuding suaminya penjahat penghisap darah, mempengaruhi saudara dan ayahnya, lalu menguasai semua harta keluarga. Putri mereka, Emily, menyaksikan pertengkaran tersebut. Perlu diketahui, Juliet adalah seorang pecandu obat penenang, emosinya tidak stabil, bahkan dirinya sempat masuk ke panti rehabilitasi. Untuk menenangkan Juliet, Will membawanya ke kamar dan memberinya obat supaya bisa tidur nyenyak. Setelah dari kamar, Will turun ke bawah dan bicara dengan Emily tentang kondisi kesehatan Juliet. Tiba-tiba air menetes dari plafon rumah. Will langsung lari ke atas dan menemukan istrinya tewas di dalam bak mandi. Diduga Juliet tewas karena OD.
MIB menyesal telah menceritakan kisah tersebut kepada Emily. Kacaunya lagi, MIB mengira putrinya tersebut adalah Ford yang pikirannya hidup di dalam tubuh Emily. Ayah dan anak ini bertengkar. Emily sendiri membantah tudingan MIB yang menyebut dirinya adalah Ford. Menurut Emily, otak ayahnya telah rusak. Kemudian dia mengatakan semua permainan ini sudah berakhir. Tiba-tiba petugas datang untuk menjemput MIB. Listen, Ayah mereka adalah orang sungguhan, dan ini bukan permainan, ucap Emily kepada MIB. Otak MIB benar-benar sudah tidak bisa membedakan antara permainan wahana dan mana yang bukan. Dia menganggap semua pengalaman di sini adalah permainan yang telah Ford siapkan untuknya. Tanpa basa-basi, MIB langsung menghabisi Emily. You got sloppy. You overreached. Ketika MIB ingin membelah tangan Emily dan mengambil chipnya, disinilah pria bertopi fedora tersebut sadar bahwa sosok yang baru saja ditembak ini adalah putrinya, bukan Ford yang hidup di dalam tubuh host. Bernard dan Elsie tiba di lokasi TKP, tempat MIB menghabisi petugas dan putrinya. Elsie turun dan memeriksa lokasi sekitar untuk memastikan apakah masih ada petugas yang hidup. Sementara itu Bernard terus dihantui oleh bayang-bayang Ford. Gawatnya lagi, Ford menyuruh Bernard untuk menghabisi nyawa Elsie karena wanita tersebut dituding sebagai pengkhianat. Bernard emosi, kesal karena Ford terus saja menghantuinya. Kemudian Bernard berinisiatif untuk menghapus sebagian program yang ada di tubuhnya, lalu meninggalkan Elsie sendiri di sini daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. That's me. I had to patch a clip. You're gonna leave me here? You'll be safer. MIB berhenti di tengah padang ilalang yang luas dan berencana mengakhiri segalanya. MIB mendadak sadar semenjak kunjungannya pertama kali ke Westworld, titik hitam kejahatan yang ada di dalam hatinya berkembang jadi besar. Sementara itu, sebuah adegan memperlihatkan Juliet diam-diam membuka kenangan Will selama berada di Westworld. Sekarang Juliet tahu semua pengalaman yang dilalui Will selama di Westworld. Mungkin satu hal yang paling menyakiti bagi Julie, yaitu Will pernah sangat-sangat mencintai Dolores. If you keep pretending. Tidak jauh dari tempat Will berada, ada Teddy dan Dolores. Keduanya menegaskan apapun yang terjadi, mereka akan tetap saling mencintai. Akan tetapi, rupanya Teddy punya rencana lain. Dia sendiri merasa tidak nyaman dengan karakter barunya yang brutal seperti sekarang. Jadi, Teddy izin pamit dari kehidupan Dolores. I can't protect you anymore. Sama seperti musim sebelumnya, di segmen terakhir ini akan dijelaskan semua misteri yang terjadi di Westworld, baik itu di area wahana ataupun kantor beserta semua pelakunya. Semoga tidak ada yang terlewat hingga membuat kita penasaran ya. Pertama, ada Dolores yang sedang menguji Bernard di ruang kantor. Percobaan ini sudah dilakukan sebanyak belasan ribu kali. Dari ucapannya, Dolores bertindak seolah dirinya lah yang menciptakan Bernard. Hanya menggunakan perintah suara, Bernard langsung patuh. Setelah Teddy tewas, Dolores bergegas pergi menuju ke tempat MIB. Awalnya wanita cantik ini ingin membunuh MIB, namun semua itu batal. Sepertinya Dolores ingin memberikan kesempatan kepada MIB untuk berbuat baik. Dolores menyerahkan sepucuk pistol kepadanya, tapi sebelum itu dia sudah memasukkan benda pemantul peluru ke dalam pistol tersebut. Bernard yang baru saja meninggalkan Elsie pergi ke area bukit dan melihat ratusan host berbondong-bondong menuju Valley Beyond. Sebagai informasi, Valley Beyond adalah sebuah tempat teraman bagi host, tanpa gangguan tamu manusia dan juga perintah dari kantor. Di sana, host bebas mau ngapain aja. Sementara itu, Charlotte dan petugas sedang mengikuti Clementine dari belakang. Sepertinya tujuan mereka sama, yakni Valley Beyond.
Di kantor, Maeve akan segera dieksekusi mati oleh petugas medis. Tiba-tiba para host bangkit dan menyelamatkan, sekaligus tubuh Maeve juga diperbaiki, sedangkan di luar ruang medis, Hector dan beberapa host lainnya siap-siap menghadapi petugas bersenjata. Para host ini tidak sengaja bertemu dengan Lee yang tampak ketakutan. Tudingan sebagai pengkhianat pun dilontarkan untuk Lee. Mendengar tudingan tersebut, Lee membantah dan menekankan bahwa dirinya bukan seorang pengkhianat. Tiba-tiba kawanan banteng muncul dari ruang kantor. Ada apa ini? So I went ahead and saved myself. Bernard dihampiri petugas sambil ditodongkan senjata. Dolores dan MIB tiba-tiba muncul dan menolongnya. Of course. This is someone you spent years looking for. Ketika MIB melihat Bernard, dia langsung berpikir bahwa sosok ini adalah Arnold. Dolores menjelaskan kalau host yang ada di depan mereka saat ini adalah Bernard. Ya, Dolores lah yang sebenarnya menciptakan Bernard, membentuk perilakunya sama persis seperti Arnold. Perlu diketahui, Dolores menciptakan Bernard tentu saja sudah disetujui oleh Dr. Ford. Tiba-tiba MIB menembak Dolores sambil berkata semua permainan ini sudah berakhir. Kali ini Dolores berbeda dari sebelumnya, dia mampu menahan kerasnya peluru pistol MIB memantul, kemudian Dolores dan Bernard masuk ke ruangan lab rahasia Delos Corp, The Verge. Back to the valley beyond. Di pinggir pantai, tampak Bernard versi lain sedang bersama Carl dan pasukannya. Ada apa ini? Kok bisa ada dua Bernard? Mereka semua pergi ke tempat Dolores dan Bernard versi lain berada sekarang. Rombongan ini masuk dan melihat Dolores sudah tergeletak bersimbah darah di lantai. Dugaan sementara Bernard yang bersama Carl adalah Bernard masa sekarang, sedangkan Bernard yang bersama Dolores adalah momen sebelumnya atau kehidupan dalam memori Barney. Carl membawa Bernard ke tempat ini untuk dimintai keterangan sekaligus rekonstruksi kematian Dolores. Begitu diperiksa, unit kendali dan semua kenangan Dolores sudah hilang, tidak ada di dalam jasadnya. Adegan menampilkan Bernard yang sedang bersama Dolores. Wanita cantik ini menyampaikan keinginannya untuk menghancurkan umat manusia. Kemudian dia mengajak Bernard untuk ikut bersamanya. Begitu sadar, ternyata Dolores dan Bernard sedang berada di dalam dunia ingatan milik Jim. Lihatlah bagaimana angkuhnya Jim memperlakukan host semena-mena. Pria kaya raya tersebut merasa sangat bangga karena baru saja membeli saham Westworld. Dolores dan Bernard ke rumah Jim. Di sini mereka bertemu Logan. Dolores cukup heran mengapa Logan nggak pernah kembali ke wahana. Ternyata sistem di Westworld tidak mengkopi kenangannya untuk ditampilkan. Selain itu, rupanya Logan punya andil dalam membuat sistem, khususnya sistem yang ada pada chip. Dia membuat Jim dengan berbagai macam versi, bahkan sampai 18 juta versi. Perlu diketahui, saat ini Logan sudah mati akibat kebanyakan mengkonsumsi zat terlarang. Pindah sejenak ke adegan Maeve dan kawan-kawan. Dalam perjalanan menuju ke Valley Beyond, rombongan ini dihadang oleh petugas. Lee yang juga ikut bersama mereka membuktikan bahwa dirinya bukanlah pengkhianat dengan cara mempertaruhkan nyawanya. You're the head. Turn yourself in and save your ass. This is it, Maeve. I can hold them off. Go, go. Get her to safety. Dolores dan Bernard diajak ke perpustakaan. Sepertinya dari tempat inilah asal-usul kepribadian host diciptakan. Tak lama kemudian, Valley Beyond terbuka. Logan menjelaskan apa isi di dalam Valley Beyond. Valley Beyond adalah tempat yang sangat ingin dituju oleh host karena dianggap sebagai surga. Mereka akan meninggalkan jasad, tapi pikiran mereka akan hidup di sini, kata Logan kepada Bernard dan Dolores. Sedikit tambahan, The Forge adalah sebuah laboratorium milik Delos Corp
mereka menyalin data dari para tamu terpilih, kemudian kesadaran mereka dimasukkan ke dalam host. Sebagai contoh, seperti Jim Delos, tubuhnya host tapi kesadarannya atau isi otaknya sama persis seperti Jim Delos versi manusia. Jika para host yang berisi pikiran manusia tersebut masuk ke Valley Beyond, maka hal itu bisa menjadikan mereka hidup abadi secara de facto. Itulah mengapa sebelumnya Bernard sempat mengatakan kepada Elsie, Jim yang tewas di ruangan rahasia tempo hari adalah gabungan antara host dan manusia. Pikiran Dolores dan Bernard kembali ke tubuh mereka masing-masing. Sekarang Dolores berniat menghapus semua ingatan para host dan manusia, kemudian membanjiri tempat ini. Menurut Dolores, program The Forge dan Valley Beyond semuanya palsu. Jikapun asli, pasti rasanya seperti burung hidup yang di dalam sangkar emas. Di depan Valley Beyond, semua host dibuat saling serang. Hector melindungi Maeve, menyuruhnya masuk dan menemui sang putri. MIB bangkit, kemudian masuk ke tempat Bernard dan Dolores berada saat ini. Sementara itu, Dolores dan Bernard mulai berbeda pendapat. Bernard tidak setuju dengan tindakan Dolores yang akan menghapus semua sistem program dan data ingatan para host dan manusia. Akhirnya, Dolores pun bertindak. That story will never even begin. This isn't a dream, Dolores. Maeve berhasil bertemu dengan putrinya. Berhubung situasi sedang kacau, Maeve menyuruh putrinya untuk masuk duluan ke Valley Beyond. Sementara itu, Akecheta sempat ditembak petugas, namun setelah dia melewati pembatas dimensi, tubuhnya tiba-tiba bersih dari luka. Bernard keluar dari The Forge dan menemui Elsie. Petugas menembaki satu persatu host yang gagal masuk ke dalam Valley Beyond. Setelah itu, Elsie mengajak Bernard kembali ke The Forge. Sekarang semua sudah terjawab. Ternyata Ford menanamkan banyak program di kepala Bernard. Bahkan Bernard sendiri sudah tidak tahu mana dirinya yang asli dan mana yang bukan. Semuanya terasa seperti delusi. Charlotte tiba di The Forge. Kemudian Elsie menyuruh Bernard duduk, lalu dia sendiri yang akan pergi menghadap pos Delos Corp tersebut. Ketika bicara dengan Elsie, Charlotte mengungkapkan bahwa dirinya banyak belajar dari proyek ini, mempelajari perilaku tamu, dan menyiapkan semua data mereka. Setelah itu, Elsie pun ditembak karena dianggap terlalu kritis soal kekacauan yang terjadi. Kembali ke versi Bernard yang sedang berada di The Forge bersama Carl dan Charlotte. Adegan yang kita saksikan tadi, yang ada Elsie, hanyalah sebuah ingatan Bernard yang tertanam di kepalanya. Sekarang Bernard sudah ingat semua tentang tragedi yang terjadi di The Forge. Benda yang dicari di jasad Dolores sudah ditemukan. Charlotte minta petugas untuk membuka data dari benda tersebut. Sementara itu, Bernard kembali mengingat sesuatu ketika dirinya berada di The Forge pada saat Elsie ditembak oleh Charlotte. Bernard memanggil Ford lewat perangkat sistem miliknya dan Ford pun muncul dalam dimensi pikiran. Benarkan ucapanku dulu, jangan pernah terbuai dengan host. Kita harus bisa membatasi diri. Mereka host dan kita manusia. Kau tidak benar-benar belajar dari pengalaman Arnold, kata Ford.
Sedikit penjelasan, bagi Ford, host tetaplah host. Dia tidak peduli mereka terluka, galau, menderita, dan bahagia. Karena host diciptakan sebagai penghibur wahana. Rasanya berlebihan apabila host diperlakukan seperti manusia. Semua yang terjadi di Westworld hanyalah sebuah permainan. Sekarang, Ford tidak sudi membantu Bernard membereskan semua kekacauan yang timbul. Bernard kembali mengingat suatu tragedi ketika dirinya berada di kantor. Semua staf kantor sebenarnya sudah dibantai habis, termasuk Charlotte. Diam-diam Bernard membuat host yang bentuknya sama persis seperti Charlotte, dan Charlotte yang ada bersama mereka semua saat ini adalah Dolores di dalam tubuh Charlotte. Dolores yang ada di dalam tubuh Charlotte ini punya satu program atau sistem ingatan cadangan. Sederhananya, jika Dolores yang ini mati dan dihancurkan, dia punya backup cadangan ingatan sehingga memungkinkannya hidup di dalam jasad host lainnya. Setelah semua kekacauan yang terjadi di The Forge, Bernard pergi ke pantai untuk menenangkan pikirannya. Tiba-tiba Ford kembali muncul. Kali ini Bernard sudah benar-benar sadar bahwa Ford yang selama ini hadir di dalam pikirannya hanyalah sebuah ilusi. Semua tindakan yang dilakukan, yang dianggap tuntunan dari Ford, tidak ada sama sekali. Sekarang Bernard berencana memprogram ulang sistem yang ada di kepalanya karena dianggap sudah rusak. Begitu obrolannya dengan Ford selesai, Bernard mendapati dirinya terkapar di pantai. Di pantai yang sama, tampak petugas sedang mengevakuasi host dan para tamu. Tiba-tiba Charlotte muncul dan ikut bersama rombongan yang dievakuasi. Sebelum naik ke boat, Charlotte sempat berpamitan dengan Ashley. Sepertinya Dolores yang berada di dalam tubuh Charlotte ini punya rencana lain di luar Westworld. Di sebuah tempat, tampak Dolores sedang mewawancarai Bernard. Tak lama kemudian, Charlotte juga muncul di sana. Sepertinya mereka bertiga sedang berada di ruangan basement rumah Bernard. Selain itu, ada dugaan lainnya. Wujud Dolores sudah dibuat ulang. Kalian lihat kan, benda bulat yang ada di tas Charlotte ketika Direktur Delos Corp ini berada di atas boat, itu adalah sistem program. Memori dan kesadaran para host ada di dalam benda bulat tersebut. Selama itu masih ada, mau 1000 kali host ganti wujud pun sepertinya tidak masalah. We each gave the other a beautiful gift. We are the authors of our stories now. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!